Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Halo adik-adik semuanya, para pejuang UTBK dan SNMPTN 2021. Masih tetap semangat, semoga nanti kalian bisa lulus di kampus impian kalian. Oke, video insya Allah yang akan kakak share di channel YouTube ini berkaitan dengan SNMPTN, UTBK, dan juga ujian mandiri. Untuk SNMPTN, kemungkinan kakak akan membongkar nilai-nilai SNMPTN agar itu bisa menjadi acuan ataupun pedoman untuk kalian dalam mengambil jurusan ataupun untuk kalian melakukan terobosan ya bagi yang belum ada alumninya dan menjadi pembuka jalan bagi adik-adiknya. Untuk UTBK, kakak insya Allah akan melakukan pembahasan soal TKA, tes kemampuan akademik, karena berdasarkan informasi LTMPT, TKA kembali muncul untuk ujian UTBK 2021. Nah, informasi pentingnya di sini, matematika tidak lagi diujikan untuk kelompok ujian soshum. Nah, ini juga nanti ada plus minusnya. Kakak akan bahas di sesi yang lain. Nah, untuk ujian mandiri juga kakak akan share soal-soal ujian mandiri kampus-kampus top di Indonesia. Nah, itulah klasifikasi video-video yang akan kakak share. Sebelum kita membahasnya, kakak minta tolong kepada kalian untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terupdate tentang SNMPTN, UTBK, dan juga ujian mandiri. Serta jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Baik, langsung saja kita masuk soal nomor 1 untuk pembahasan soal TKA sejarah. Di sini Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan A. Sultan Haji, B. Sultan Iskandar Thani, C. Sultan Ageng Tirtayasa, D. Sultan Malik As-Saleh, atau E. Sultan Agung. Nah, untuk mengetahui jawaban yang tepat di sini memang kita harus menguasai siapa aja raja yang ada pada masa kerajaan Islam. Sultan Haji itu masa kerajaan Banten tapi tidak membawa Banten pada puncak kejayaan. Sultan Iskandar Thani itu berasal dari Aceh, Sultan Malik As-Saleh itu berasal dari Samudra Pasai, dan Sultan Agung berasal dari Mataram. Jadi di sini jawabannya adalah yang C, Sultan Ageng Tirtayasa. Nomor 2, siapa tokoh yang mendirikan Kesultanan Demak? A. Sultan Trenggana, B. Raden Patah, C. Sunan Kalijaga, D. Sunan Bonang, atau E. Sunan Derajat. Nah, Sunan itu kita langsung hapus yang C, D, dan E karena Sunan tidak pernah mendirikan kerajaan Demak. Sultan Trenggana ini adalah raja yang membawa Demak pada masa puncak kejayaan, sedangkan yang mendirikan di sini jawabannya adalah yang B, Raden Patah. Nomor 3, Raja Demak pertama adalah A. Pati Unus, B. Trenggono, C. Benowo, D. Raden Patah, atau E. Ali Mughayat Shah. Nah, di sini kita pilih juga satu-satu. Pati Unus merupakan memang salah satu utusan dari kerajaan Demak ke Malaka yang digelari dengan gelar Pangeran Sabranglor. Yang B itu Trenggono, itu sultan yang membawa Demak pada masa kejayaan. Benowo ini salah satu anak dari sultan. Yang E, Sultan Ali Mughayat Shah, itu dari Aceh. Nah, raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Demak itu jawabannya yang D, Raden Fatah. Selanjutnya di sini nomor 4, kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia adalah A. Aceh, B. Samudra Pasai, C. Demak, D. Malaka, atau E. Perlak. Nah, di sini karena ada Perlak, itu jawabannya adalah Perlak. Perlak nanti di banyak di mana beberapa anggota keluarganya melakukan perkawinan dengan orang-orang dari Samudra Pasai, sehingga lama-kelamaan kerajaan Perlak ini menggabungkan diri dengan kerajaan Samudra Pasai, sehingga kalau di pembelajaran sekolah itu kerajaan Islam yang pertama kita kenal itu adalah kerajaan Samudra Pasai. Tapi kalau ada Perlak itu sebenarnya jawabannya kerajaan Perlak duluan. Jadi di sini jawabannya yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 5, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 melalui jalur perdagangan dibawa oleh para pedagang dari negara berikut kecuali A. Arab, B. Portugis, C.
Persia, D. India, atau E. Gujarat. Nah, kalau di sini udah jelas jawabannya yang tidak membawa agama Islam itu adalah yang B. Portugis. Nah, selanjutnya nomor 6 di sini Kesultanan Banjar mengalami kemunduran pada tahun 1857 masa pemerintahan A. Sultan Iskandar Thani, B. Sultan Ali Mughayat Shah, C. Sultan Adam Al-Wasik Billah, atau D. Sultan Haji, atau E. Sultan Nuku. Nah, Sultan Banjar yang A dan B itu dari Aceh, yang D dari Banten, yang E dari Maluku. Nah, jawabannya di sini udah jelas yang C. Sultan Adam. Nah, selanjutnya nomor 7, pada masa pemerintahan Gus Dur mengeluarkan gagasan dan pendapat yang mendapat tantangan dari kalangan Islam, yaitu pencabutan TAP MPR nomor 35 tahun 1996 yang berisi tentang A. HAM, B. PKI, C. keanggotaan MPR DPR, D. kekuasaan presiden, atau E. kebebasan mengeluarkan pendapat. Nah, di sini jawabannya itu adalah yang B, PKI. Selanjutnya di sini nomor 8, secara ideologis Glasnost dan yang menjadi secara ideologis Glasnost yang terjadi di Uni Soviet pada tahun 1990-an mencerminkan A. melemahnya Marxisme, B. runtuhnya negara federasi Uni Soviet, C. munculnya negara merdeka ex Uni Soviet, D. pertanda keterbukaan rezim tiranik, E. pecahnya hubungan Uni Soviet dengan negara satelit. Jawabannya itu B. runtuhnya negara Federasi Uni Soviet. Glasnost dan Perestroika artinya nanti kebebasan dan demokrasi, di mana pada awalnya Uni Soviet ditandai dengan negara komunis yang serba tertutup dan militer. Ketika terjadi kebebasan dan demokrasi itu, orang atau negara-negara bagian yang membentuk Uni Soviet lebih ingin berdiri sebagai negara merdeka sendiri. Jadi Uni Soviet pada akhirnya runtuh. Selanjutnya di sini nomor 9, Perang Dunia II mendorong pemerintah Jepang melakukan upaya untuk memperkuat perekonomiannya dengan kebijakan A. membantu permodalan perusahaan swasta, B. meningkatkan keamanan agar investor asing tertarik menanamkan modal, C. menghentikan modernisasi kekuatan angkatan bersenjatanya, D. membangun kekuatan dan daya beli konsumen di negara-negara lain, atau E. melakukan kerjasama ekonomi dengan negara-negara berkembang. Nah, di sini kata kuncinya Jepang melakukan upaya memperkuat perekonomiannya dengan melakukan kebijakan. Yang E. melakukan kerjasama ekonomi dengan negara-negara berkembang. Nah, soal nomor terakhir di sini, Perang Makassar disebabkan persaingan antara A. Kesultanan Makassar dengan Portugis, B. Kesultanan Makassar dengan Kerajaan Bone, C. Makassar dengan Belanda, D. Kesultanan Makassar dengan Demak, atau E. Kesultanan Makassar dengan Spanyol. Jawabannya sudah jelas yang C, itu Kesultanan Makassar dengan Belanda yang berakhir dengan Perjanjian Bongaya, di mana Belanda bebas untuk melakukan monopoli dan juga melakukan praktek perdagangan bebas di wilayah Kerajaan Makassar. Oke, sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini untuk TKA sejarahnya. Kalau ada salah-salah kata kakak minta maaf. Thanks for watching. Sekali lagi kakak minta tolong untuk bantu like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar dapat terus berkembang, memberikan informasi-informasi terbaru untuk kalian para pejuang UTBK 2021. Jangan cepat menyerah, terus melakukan latihan. Sebelum nasi menjadi bubur, maka rubahlah nasi itu menjadi butiran. Oke, see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.